Wanita yang selalu perawan, meski ratusan lelaki sudah menidurinya. Ada seorang wanita bernama Larasati. Larasati adalah sosok yang memikat dan penuh pesona. Paras cantiknya, tubuhnya yang anggun, dengan susu besar, pantat besar dan wajah yang menggoda. Ia adalah idaman semua lelaki. Idaman pemburu nafsu. Selain keseksian dan kecantikannya, sikapnya yang lembut membuat banyak lelaki terpesona. Dalam pandangan banyak orang, Larasati adalah wanita sempurna yang mampu membuat setiap pria yang ditemuinya jatuh hati. Larasati selalu tampil menarik dengan busana yang sedikit terbuka. Senyum manisnya adalah senjata utama dalam memikat hati para pria. Setiap kali ia berjalan di pasar atau menghadiri acara di desa, mata-mata para pria akan terpaku padanya. Namun, pesona Larasati tidak hanya terletak pada penampilannya, melainkan juga pada karismanya yang memikat. Larasati memiliki cara yang unik dalam memikat pria. Ia tahu betul bagaimana berbicara dengan lembut, memberi perhatian yang tulus, dan mendengarkan dengan penuh minat. Saat berbicara dengan seorang pria, Larasati selalu membuat mereka merasa istimewa. Ia bisa membuat percakapan ringan tentang cuaca atau hobi menjadi diskusi mendalam yang penuh makna. Satu hal yang membuat Larasati berbeda dari wanita lain adalah kemampuannya membuat pria merasa nyaman dan dihargai. Ia selalu ingat hal-hal kecil tentang mereka, seperti tanggal ulang tahun atau kesukaan mereka terhadap sesuatu. Hal ini membuat para pria merasa diperhatikan dan dipahami, yang membuat mereka semakin terpikat pada Larasati. Meskipun begitu banyak pria yang mendekatinya, tak ada yang benar-benar tahu siapa Larasati sebenarnya. Ia selalu menjaga jarak emosional dengan orang-orang, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Hal ini justru menambah daya tariknya. Kemisteriusan Larasati membuat pria-pria tersebut semakin penasaran dan ingin mengenalnya lebih dekat. Larasati seringkali diundang dalam acara-acara sosial di desa, seperti pesta pernikahan atau perayaan adat. Di setiap acara, ia selalu menjadi pusat perhatian. Para pria berlomba-lomba untuk bisa mendekatinya, menawarkan minuman, atau mengajaknya berbicara. Namun, Larasati selalu tahu bagaimana menjaga sikap agar tidak terkesan terlalu dekat dengan siapapun. Di balik semua pesona dan daya tariknya, Larasati menyimpan sebuah rahasia yang tak diketahui oleh siapapun. Meskipun ia telah berhubungan atau ditiduri oleh banyak pria, ia tetap perawan. Setiap kali ia tidur dengan seorang pria, keperawanannya selalu kembali, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Hal ini membuatnya merasa berbeda dan aneh, tetapi ia menikmati perhatian dan kekaguman yang didapatkannya dari para pria. Kisah Larasati menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, dengan banyak spekulasi dan rumor yang beredar. Namun, tak seorang pun yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Larasati setiap kali ia bersama seorang pria. Yang jelas, pesonanya terus memikat dan membuat banyak pria tergila-gila, sementara ia tetap menyimpan rahasia gelapnya dengan rapi. Larasati terus menjalani kehidupannya dengan cara yang sama, menjadi pusat perhatian dan kekaguman dimanapun ia berada. Sementara pria-pria terus datang dan pergi dalam hidupnya, rahasia tentang keperawanannya yang abadi tetap tersimpan rapat. Suatu malam, seorang pria bernama Arman, yang terkenal tampan dan karismatik, berhasil memikat hati Larasati. Mereka pun menghabiskan malam bersama di sebuah penginapan tua di tepi kota. Saat mereka terbangun keesokan paginya, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun mereka telah melewati malam yang intim, Arman merasa seolah-olah ada jarak yang tak terjelaskan antara mereka. Keanehan ini membuat Arman semakin penasaran dan tergila-gila pada Larasati. Arman tidak bisa melupakan Larasati. Meskipun ia telah berhubungan dengan banyak wanita sebelumnya, perasaannya terhadap Larasati sangat berbeda. Setiap kali ia mencoba mendekati wanita lain, pikirannya selalu kembali pada Larasati. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Larasati lagi. Arman bukan satu-satunya yang merasa demikian. Beberapa pria yang pernah bersama Larasati juga merasakan hal yang sama, sebuah daya tarik yang tak bisa mereka jelaskan, seolah-olah mereka terikat pada Larasati. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang setiap kali meninggalkannya, membuat mereka kembali lagi dan lagi. Di antara para pria ini, ada seorang yang bernama Bimo. Bimo adalah seorang petani sederhana yang awalnya hanya penasaran dengan pesona Larasati. Setelah mereka berhubungan, Bimo merasakan sensasi aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk kembali bertemu Larasati menjadi begitu kuat sehingga ia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di ladang hanya untuk mengejarnya. Dalam waktu singkat,
Bimo menjadi begitu terobsesi dengan Larasati hingga mereka tidur bersama lebih dari 10 kali. Larasati mulai menyadari bahwa setiap pria yang berhubungan dengannya selalu kembali. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan sikap posesif dan obsesif. Mereka tak hanya datang untuk mencari kehangatan fisik, tetapi juga karena ketergantungan emosional yang tak bisa mereka pahami. Setiap kali mereka kembali, keperawanannya selalu kembali, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah ada. Arman, yang merasa frustrasi dengan perasaannya yang tak terjelaskan, mencoba berbicara dengan beberapa pria lain yang juga pernah bersama Larasati. Mereka semua mengakui merasakan hal yang sama, kecanduan yang misterius. Mereka sepakat bahwa Larasati memiliki sesuatu yang membuat mereka terus kembali, meskipun tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti apa itu. Larasati, wanita yang memikat dengan kecantikan dan pesonanya, semakin tenggelam dalam hasrat yang tak pernah puas. Bukan hanya kecantikan fisik yang membuatnya diinginkan banyak pria, tetapi juga aura misterius yang selalu menyelimuti dirinya. Awalnya, Larasati hanya tertarik pada pria-pria tampan dan berkarisma. Namun, seiring waktu, keinginannya semakin membesar. Seolah-olah ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa diisi. Ia mulai mencari kepuasan di pelukan banyak pria. Tidak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, Larasati mulai memburu setiap pria yang bisa ia temui. Setiap hari, Larasati bisa melayani hingga 15 pria. Ia tidak peduli siapa mereka atau apa latar belakang mereka. Larasati hanya ingin merasakan kehangatan dan kedekatan, meskipun untuk sesaat. Namun, semakin banyak pria yang ia temui, semakin besar rasa haus yang ia rasakan. Tidak ada yang bisa memuaskan hasratnya, dan kekosongan dalam dirinya semakin dalam. Di malam hari, Larasati akan berjalan di sepanjang jalan-jalan kota, menunggu pria yang tertarik padanya. Terkadang, ia pergi ke bar-bar dan klub malam, tempat di mana pria-pria dari berbagai latar belakang berkumpul. Ia akan tersenyum manis dan mengajak mereka berbicara, sebelum akhirnya mengundang mereka ke tempatnya atau tempat-tempat sepi lainnya. Para pria itu datang kepadanya dengan berbagai harapan dan fantasi. Beberapa berharap bisa menaklukkan hati Larasati, sementara yang lain hanya mencari pelarian dari kehidupan mereka yang membosankan. Namun, setiap kali mereka selesai bersama, mereka merasa ada yang berbeda. Meskipun telah bersama Larasati, mereka merasakan kekosongan yang aneh. Seolah-olah apa yang mereka cari tidak pernah benar-benar terpenuhi. Larasati menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidak normal. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak terus mencari kepuasan dengan cara ini. Namun, keinginan untuk terus berburu pria-pria baru terlalu kuat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia isi, tak peduli berapa banyak pria yang ia temui. Setiap malam, setelah melayani banyak pria, Larasati akan merasa lelah dan kosong. Ia akan menatap bayangannya di cermin, melihat sosok wanita cantik dengan tatapan yang hampa. Ia bertanya-tanya mengapa ia tidak pernah bisa merasa puas, mengapa rasa hausnya tak pernah hilang. Di balik fasad kecantikan dan pesonanya, Larasati menjalani kehidupan yang penuh dengan rahasia. Ia menutupi kegiatannya dari masyarakat sekitar, menjaga agar reputasinya tetap bersih. Tidak ada yang tahu tentang perburuan pria-pria yang ia lakukan setiap malam. Masyarakat hanya mengenal Larasati sebagai wanita yang sopan dan menawan. Suatu malam, setelah melayani lebih dari 15 pria, Larasati merasa sangat lelah. Tubuhnya lemah dan jiwanya kosong. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi dirinya sendiri di cermin. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hancur. Tidak ada lagi kepuasan atau kehangatan, hanya rasa dingin yang menyelimuti hatinya. Larasati menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam siklus yang tak pernah berakhir. Dahaganya yang tak terpuaskan telah mengubahnya menjadi seseorang yang tidak ia kenali. Dalam kesendiriannya, ia akhirnya menyadari bahwa tidak ada jumlah pria yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Mari kita pergi ke masa lalu. Ke masa sebelum Larasati berburu para pria. Larasati lahir di sebuah desa kecil. Dulu, ia adalah sosok yang sederhana dan baik hati, hidup dengan tenang bersama keluarganya. Larasati adalah putri tunggal dari seorang petani, dan ia membantu orang tuanya di ladang setiap hari. Hidupnya sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Larasati dikenal oleh warga desa sebagai gadis yang cantik dan rajin. Ia selalu tersenyum dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Kecantikan dan kebaikan hatinya membuat banyak pria di desa tertarik padanya. Namun,
Larasati adalah seorang yang pemalu dan tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada satu pria pun. Ia merasa bahagia dengan kehidupannya yang sederhana dan tidak mencari perhatian lebih. Namun, kehidupan damai Larasati berubah drastis ketika sebuah tragedi menimpanya. Suatu malam, saat ia pulang dari pasar, Larasati diserang oleh sekelompok pria yang tidak dikenal. Mereka menyerangnya dan melakukan tindakan keji yang meninggalkan bekas luka mendalam pada tubuh dan jiwanya. Larasati menjadi korban pemerkosaan brutal, kehilangan keperawanannya dan sebagian besar rasa aman dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, Larasati menjadi tertutup dan jarang keluar rumah. Ia merasa hancur dan dipenuhi rasa malu. Ia merasa bahwa kehormatannya telah hilang, dan masa depannya hancur. Larasati bahkan mulai merasa enggan berinteraksi dengan orang-orang di desanya, takut akan tatapan dan gosip yang mungkin mereka bisikkan di belakangnya. Suatu malam, saat larut dalam kesedihannya di tepi sungai, Larasati ingin bunuh diri. Karena ia merasa tak ada harapan lagi untuk hidup. Namun saat akan bunuh diri, ia dicegat oleh sosok yang misterius. Seorang pria tampan dengan mata tajam dan senyum misterius muncul dari dalam air. Pria itu bukan manusia biasa, ia adalah siluman buaya putih yang dikenal dalam legenda sebagai makhluk yang memiliki kekuatan gaib dan bisa memberikan apapun yang diinginkan, dengan imbalan tertentu. Siluman buaya putih, yang menyebut dirinya Rama, merasakan keputusasaan dan luka di hati Larasati. Dengan suara lembut dan menenangkan, ia menawarkan sebuah kesepakatan. Rama mengatakan bahwa ia bisa mengembalikan keperawanan Larasati, tetapi dengan syarat yang harus dipenuhi. Larasati, yang merasa putus asa dan ingin menghapus kenangan buruk yang menghantuinya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Rama menjelaskan bahwa setiap malam purnama, Larasati harus melayani siluman tersebut. Sebagai gantinya, setiap kali ia berhubungan dengan pria lain, keperawanannya akan kembali seperti semula. Dalam kebingungannya, Larasati menerima tawaran tersebut tanpa banyak berpikir. Ia berharap kesepakatan itu bisa menghapus rasa malu dan kesedihannya, dan memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Sejak saat itu, setiap malam purnama, Larasati menemui Rama di tepi sungai. Mereka akan bersama sepanjang malam, ditiduri Rama berkali-kali, dan keesokan harinya, Larasati akan merasa berbeda. Setiap kali ia berhubungan dengan pria lain, keperawanannya selalu kembali. Namun, rasa haus dan ketidakpuasan dalam dirinya mulai tumbuh, seiring dengan kutukan yang ia dapatkan dari perjanjian tersebut. Larasati mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun ia telah mendapatkan kembali keperawanannya secara fisik, luka di hatinya tidak pernah benar-benar sembuh. Ia merasa kosong dan tidak puas. Larasati mulai mencari kehangatan dan kepuasan dari banyak pria, tetapi tidak pernah menemukan apa yang ia cari. Rasa haus yang tak pernah terpuaskan itu membuatnya terus berburu pria, tanpa memedulikan siapa mereka. Setiap malam purnama, Larasati akan berjalan ke tepi sungai yang sepi, tempat di mana Rama menantinya. Di sana, dalam gelapnya malam, mereka berdua akan melakukan ritual yang aneh dan misterius. Setiap kali, setelah selesai, Larasati merasakan tubuhnya kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah disentuh oleh pria manapun. Namun, ada sesuatu yang hilang setiap kali ritual itu selesai, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Pada awalnya, Larasati merasa bersyukur atas kemampuan untuk mendapatkan kembali keperawanannya. Ia merasa ini adalah cara untuk menghapus masa lalunya yang kelam dan memulai kembali. Namun, semakin lama ia melayani Rama, semakin ia merasa ada yang berubah dalam dirinya. Perasaan kehangatan dan empati yang dulu ia miliki perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Larasati mulai merasakan perubahan-perubahan halus dalam dirinya. Rasa kasih dan cinta yang pernah ia rasakan untuk orang-orang di sekitarnya mulai menghilang. Ketika ia melihat seseorang terluka atau menderita, ia tidak lagi merasakan simpati seperti dulu. Sebaliknya, ia hanya merasakan ketidakpedulian yang dingin. Ia juga mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan sejati. Tawa dan senyum yang dulu datang dengan mudah sekarang terasa hampa dan tanpa makna. Ketika Larasati melihat dirinya di cermin, ia mulai melihat perubahan fisik yang mengkhawatirkan. Matanya, yang dulu bercahaya dan penuh dengan kehidupan, kini tampak mati dan kosong. Wajahnya, meskipun tetap cantik, kehilangan kehangatan yang dulu membuatnya begitu menawan. Kulitnya, meski tetap halus, terasa dingin dan tak bernyawa. Semakin lama,
Larasati mulai menyadari bahwa setiap kali ia melayani Rama, ia kehilangan bagian dari kemanusiaannya. Ia mulai merasa terasing dari dunia di sekitarnya, seolah-olah ia berada di dunia yang berbeda. Orang-orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauh, merasa ada sesuatu yang aneh dan menakutkan tentang Larasati. Mereka tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah menyadari bahwa rasa haus dan ketidakpuasannya tidak bisa dipenuhi di desa, Larasati memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama dan pindah ke kota. Ia berharap bisa menemukan lebih banyak pria yang bisa memuaskan dahaganya, meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa itu adalah pengejaran yang sia-sia. Kota yang besar dan ramai memberikan Larasati banyak kesempatan untuk memuaskan nafsunya. Dengan kecantikannya yang memikat, ia dengan mudah menarik perhatian banyak pria. Malam demi malam, ia menjelajahi klub malam, bar, dan tempat-tempat hiburan lainnya, mencari korban baru untuk memuaskan hasratnya. Tidak peduli tua atau muda, beristri atau lajang, Larasati tidak pernah memilih-milih. Larasati mulai dikenal di kalangan pria kota sebagai wanita yang misterius dan tidak bisa ditolak. Banyak yang tertarik padanya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu tentang kutukan yang ia bawa. Setiap pria yang bersamanya merasakan sesuatu yang aneh setelahnya, seolah-olah ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa dari mereka bahkan kembali mengejarnya, terjebak dalam daya tarik yang tidak bisa mereka pahami. Setelah pindah ke kota dan berusaha menekan rasa hausnya yang tak terpuaskan, Larasati menemukan cara baru untuk memenuhi keinginan yang terus menghantuinya. Dengan keperawanannya yang selalu kembali setelah berhubungan, ia merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanpa rasa malu atau penyesalan, ia memutuskan untuk memanfaatkan kondisinya sebagai pelacur. Keputusan ini bukan hanya untuk memuaskan nafsunya, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan materi. Larasati memilih jalan ini dengan kesadaran penuh. Ia menggunakan aplikasi micet, sebuah platform populer yang sering digunakan untuk mencari kepuasan atau pasangan sementara, untuk menemukan mangsanya. Dengan profil yang menampilkan foto-foto dirinya yang memikat, Larasati dengan cepat mendapatkan banyak perhatian dari pria-pria di kota. Di micet, ia menawarkan dirinya dengan harga yang murah, membuatnya semakin mudah menarik banyak pelanggan. Ia membanderol dirinya dengan harga 50.000 hingga 100.000. Sementara pesaing lainnya mulai dari 500.000 bahkan ada yang sampai 1 juta sekali cerot. Setiap hari, Larasati menerima puluhan pesan dari pria yang tertarik padanya. Ia bertemu dengan mereka di tempat-tempat yang telah disepakati, baik itu di hotel murah, apartemen sewaan, atau bahkan di kendaraan pribadi. Larasati tidak peduli dengan siapa ia berurusan, apakah itu pria muda yang penasaran atau pria tua yang kesepian, selama mereka bisa memenuhi kebutuhan materi dan fisiknya. Dengan harga yang murah, Larasati mampu menarik berbagai macam pria. Ada yang tahan lama sampai ada yang tak bisa berdiri. Dalam sehari, ia bisa melayani hingga 25 lelaki lewat micet dan menjadikannya salah satu pelacur paling dicari di kota tersebut. Ia menukar dirinya dengan uang yang digunakannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan menikmati gaya hidup hedonistik. Dalam mengejar keuntungan dari hasratnya, Larasati semakin terjerumus dalam dunia gelap yang penuh dengan kekerasan dan bahaya. Beberapa pria yang ia temui mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan padanya, kembali lagi dan lagi meskipun mereka merasa aneh setelah berhubungan. Beberapa bahkan mulai menuntut lebih, menginginkan dominasi atau bahkan kekerasan. Larasati, yang semakin tidak peduli, melayani mereka tanpa ragu, terjebak dalam siklus yang semakin merusak dirinya. Kini Larasati menjadi seperti menjadi penguasa di kota. Ia menjadi penguasa micet, bupati, anggota DPR, wali kota hingga gubernur rela menawarnya lebih mahal. Bahkan ada yang menyewanya beberapa hari dengan harga tinggi. Apakah kamu salah satu lelaki hidung belang yang pernah dilayani oleh Larasati?